Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab tanah menjadi keras dan cara penanganannya. Dan saya juga akan menjelaskan mengapa tanaman sawi itu tumbuhnya lama, dan saya akan menjelaskan bagaimana agar tanaman sawi ini tumbuhnya cepat. Saya menjelaskan ini karena ada teman saya yang menonton channel saya dan berkomentar, "Om, penyebab media tanah keras apa ya Om? Dan cara mengatasi, dan mengapa Om saya nanam sawi dan kangkung kok tumbuhnya besarnya kok lama? Itu penyebabnya apa Om? Teman saya nanam gitu kok cepat." Jadi saya akan menjelaskan agar teman-teman bisa paham. Pertama, saya akan menjelaskan penyebab tanah menjadi keras. Tanah keras dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari jenis tanah, pencemaran, penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam jangka waktu yang panjang, serta masih banyak lagi penyebab lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan penyebab tanah menjadi keras. Penyebab tanah keras dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari jenis tanah, pencemaran, penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam jangka waktu panjang, serta masih banyak lagi penyebab lainnya. Untuk mempermudah Anda dalam mengidentifikasi penyebab tanah Anda menjadi keras, berikut ini adalah penjelasan lengkap dari masing-masing faktor penyebab tanah menjadi keras. Yang pertama, jenis tanah. Hal utama yang harus Anda pahami adalah faktor jenis bawaan tanah. Ya, Indonesia memiliki banyak sekali jenis tanah, mulai dari jenis tanah yang kaya bahan organik dan subur hingga yang miskin, hara, dan padat. Salah satu jenis tanah yang tidak subur dan memiliki kandungan bahan organik sangat rendah adalah jenis tanah utisol. Selain itu ada jenis tanah lotisol, dan utisol itu adalah jenis-jenis tanah yang kurang subur. Yang kedua, penggunaan pupuk kimia. Bagi hampir semua petani di Indonesia, pupuk kimia merupakan jenis pupuk yang paling umum digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Bukan tanpa alasan mengapa banyak petani yang memilih untuk menggunakan pupuk kimia, mulai dari tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia akibat mindset yang kurang tepat, anjuran pemerintah sejak masa revolusi hijau, bahan makro yang ada di dalam memiliki dosis tinggi, hingga subsidi pupuk kimia oleh pemerintah. Namun di balik itu semua, ternyata pupuk kimia justru memiliki dampak yang buruk terhadap sifat fisik, kimia, hingga biologis tanah. Hal ini dikarenakan pengaplikasian pupuk kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang atau bertahun-tahun dapat menjadikan tanah menjadi keras, pori-pori tanah berkurang, memicu pengendapan tanah anorganik di dalam tanah yang justru berbahaya, bersifat racun bagi tanaman, dan mengurangi kadar organik dalam tanah. Kemudian yang ketiga, pengaplikasian pestisida, herbisida, dan obat-obatan kimia lainnya. Mengapa Anda perlu mengaplikasikan bahan-bahan kimia berbahaya untuk menanggulangi hama, penyakit, dan gulma pada lahan budidaya? Bagaimana bisa pestisida dan obat-obat kimia dapat Anda aplikasikan untuk mengusir hama, penyakit, ataupun gulma memiliki dampak buruk terhadap tanah? Jika Anda belum memahami hal tersebut, berikut ini adalah penjelasannya. Pengaplikasian pestisida untuk mengusir hama tidaklah bermanfaat sepenuhnya untuk menanggulangi hama. Ini dikarenakan pestisida tersebut justru dapat membunuh hewan predator atau musuh alami hama. Ini tentu mengakibatkan hama di lahan Anda semakin banyak dan merajalela. Jika hal ini terjadi, maka petani biasanya akan mengaplikasikan pestisida dalam jumlah yang lebih banyak. Namun, celakanya hal itu justru berpotensi menyebabkan hama menjadi resisten. Inilah yang menyebabkan serangga hama menjadi semakin masif dan merugikan. Sebenarnya pengaplikasian pestisida, herbisida, dan obat-obatan kimia itu tidak apa-apa asalkan penggunaannya tidak berlebihan.
karena jika penggunaannya berlebihan itu menyebabkan pencemaran air dan tanah. Hal ini dapat menjadikan air dan tanah tercemar dan beracun bagi tanaman. Tentu saja, pengaplikasian bahan-bahan kimia ini dapat menjadikan mikroorganisme alami tanah terganggu sehingga menjadi padat, kering, mudah tercuci, dan tidak subur. Hal ini itulah yang umumnya melatar belakangi petani harus mengaplikasikan pupuk kimia, padahal hal itu justru menjadikan tanah semakin miskin, hara, dan rusak. Nah, itu adalah beberapa penyebab tanah menjadi padat dan tidak subur. Setelah memahami apa penyebab tanah menjadi padat dan subur, maka langkah selanjutnya adalah mencari cara menyuburkan tanah keras dan miskin hara. Cara menyuburkan tanah yang keras yaitu dengan menggemburkan tanah yang keras. Haruslah dimulai dengan memahami apa penyebabnya. Jika tanah Anda merupakan jenis tanah bawaan yang miskin hara seperti utisol atau lainnya, tentu penanganannya sedikit. Beberapa penyebab tanah yang rusak akibat pengaplikasian obat-obatan kimia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah panduan menggemburkan tanah yang keras. Yang pertama yaitu melakukan pembajakan, atau kita bisa menggemburkan tanah secara manual. Jika kita menanam tanaman di pot atau di polybag, maka sebaiknya kita menggemburkan tanah terlebih dahulu. Kemudian yaitu kita harus mengutamakan pengaplikasian pupuk organik. Pupuk organik yang mengandung bahan organik tinggi adalah jawaban untuk mengatasi tanah yang keras. Pengaplikasian pupuk organik ini terbukti sangat efektif untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Perbaikan sifat fisik tanah yang keras ini meliputi perbaikan struktur tanah, meningkatkan kapasitas tanah dan menahan air, membuka pori-pori aerasi tanah, meningkatkan laju infiltrasi, menetralkan pH tanah, meningkatkan kapasitas tukar kasian dan menurunkan ALDD, dan meningkatkan jumlah mikroorganisme dan tanah. Hal itulah yang dapat mempermudah penetrasi akar sehingga tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pertanyaan teman saya yang sudah berkomentar di channel saya. Mengapa sawinya itu tumbuhnya lama? Jadi jika ingin tumbuhnya cepat, jadi tanahnya itu harus subur, kemudian disirami dengan rutin dan diletakkan di bawah sinar matahari. Itu di belakang itu kan ada tanaman sawi saya itu tumbuhnya cepat karena saya mengaplikasikan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.